Baiklah, perkenalkan, nama saya Natalia Saurmaboru Pardede. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bumi dan deskripsi pelapisan bumi. Yang pertama ada sejarah perkembangan bumi. Permulaan terjadinya bumi merupakan sebagian dari gumpalan gas dari matahari. Gumpalan gas yang besar tersebut selalu dalam keadaan berputar, dikarenakan sesuatu hal. Terlepaslah sebagian gumpalan itu, walaupun seolah-olah dicampakkan sangat jauh, tetapi gumpalan itu masih tetap berputar terus, menerus mengelilingi gumpalan besar atau yang disebut matahari tersebut. Gumpalan-gumpalan yang terpisah dan masih tetap berputar tersebut setelah mengalami proses pendinginan akan menjadi padat. Itulah yang disebut planet-planet yang jumlahnya 8 berturut-turut. Nama-nama planet yang masuk susunan matahari yaitu yang pertama ada planet Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga ada Bumi, yang keempat ada Mars, yang kelima ada Jupiter, yang keenam ada Saturnus, yang ketujuh ada Uranus, dan yang kedelapan adalah Neptunus. Dari gumpalan yang terlepas tersebut, terlepas pula sebagian dari planet tetapi juga tetap berputar dan mengelilingi gumpalan yang ditinggalkan. Itulah yang disebut bulan atau satelit. Lapisan kerak bumi paling luar memiliki ketebalan lebih kurang 1.200 km. Menurut ahli geologi, pada permukaan bumi ini terdapat berbagai oksida yang sebagian besar lebih kurang 60% berupa oksida silikon atau SiO2. Sesudah bumi terbentuk bersama-sama planet lainnya, bahan-bahan yang lebih berat menggumpal di dalam inti, sedangkan keraknya terdiri atas unsur-unsur silikon dan magnesium. Zaman sejarah pembentukan bumi dapat dibagi menjadi 4, yaitu zaman Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kaneozoikum. Yang pertama ada zaman Prakambrium. Prakambrium adalah zaman tertua di bumi dan lapisan Prakambrium selalu terdapat di bawah batuan yang mengandung fosil. Batuan Prakambrium umumnya berhablur, baik yang berasal dari pembekuan magma atau peleburan dan penghabluran kembali sedimen-sedimen dan batu lainnya yang disebabkan oleh perubahan kimia dan fisis pada sedimen-sedimen dan batuan beku. Berikut gambar dari batuan zaman Prakambrium. Yang kedua, ada zaman Paleozoikum. Paleozoikum terdiri dari 5 zaman, yaitu yang pertama ada Kambrium, yang dimana pada zaman Kambrium banyak ditemukan fosil dan kebanyakan kehidupan ditemukan di perairan laut. Contohnya Archaeocibacata, Trilobita, dan bakung laut. Yang kedua ada Silur. Zaman Silur penyebaran fauna lebih luas dibanding zaman Kambrium. Banyak kelompok binatang baru, yaitu yang terpenting adalah vertebrata atau binatang bertulang belakang. Yang kedua ada Graptolith, adalah ciri fosil petunjuk pada zaman Silur dan merupakan kumpulan intan kecil yang dinamakan Rhabdosoma. Berikut adalah gambar dari fosil trilobit era Kambrium. Yang ketiga ada Devon. Zaman ini memiliki ciri munculnya tumbuh-tumbuhan darat dan bintang-bintang bertulang belakang. Yang keempat ada zaman Karbon. Zaman ini ditandai dengan timbulnya sejumlah besar karbon bebas di berbagai wilayah dunia. Yang kelima ada zaman Perm. Perm memiliki lapisan yang berada di atas karbon yang mengandung batu bara. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Mesozoikum terdiri dari zaman Kapur, kurang 90 juta tahun, Jura 145 juta tahun, dan Trias 190 juta tahun.
Zaman ini disebut kehidupan pertengahan dengan kondisi cuaca dan iklim panas dan basah. Berikut adalah gambar dari zaman Trias. Yang keempat ada zaman Kenozoikum. Kenozoikum terbagi menjadi zaman tersier dan kuarter, yang dimana zaman tersier terbagi menjadi zaman Eosen 70 tahun, Oligosen 42 juta tahun, dan Pleistosen 16 juta tahun. Berikut adalah gambar dari zaman Kenozoikum, yang di zaman tersier ada mamut. Zaman kuarter terdiri dari Pleistosen atau Diluvium dan Holosen atau Aluvium. Kedua masa tersebut usianya kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Berikut adalah gambar dari manusia purba di zaman kuarter. Selanjutnya, ada zaman deskripsi pelapisan bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Planet bumi ini memiliki 4 jenis lapisan, yaitu yang pertama ada kerak bumi, kedua ada selimut bumi, yang ketiga ada inti luar, dan keempat ada inti dalam bumi. Berikut adalah struktur lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Yang kedua ada mantel bumi, yang dimana selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Yang ketiga ada inti luar bumi, adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km, terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti dalam dan di bawah mantel. Dan yang keempat ada inti dalam. Inti dalam bumi adalah bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Sebuah batu sudah mendarah daging dengan kenangan geologis dan historis. Terima kasih.